Begitu Presiden Truman menerima kabar tentang invasi Korea Utara, dia merasa ini mirip dengan sejarah saat Jepang mencaplok wilayah Tiongkok dan saat Hitler mencaplok Austria lalu ke Cekoslovakia. Karena negara-negara lain saat itu membiarkan Jepang dan Hitler mencaplok wilayah tetangganya, keduanya jadi semakin menjadi-jadi. Kalau saja Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat lebih tegas saat itu, kemungkinan besar Perang Dunia Kedua bisa dihindari. Karena itulah Truman memutuskan untuk tegas dari awal, menggunakan PBB sebagai forum untuk menghimpun pasukan multinasional untuk menghentikan serangan Korea Utara. Sebagai pemimpin pasukan ini, Truman memilih jenderal paling senior dan paling populer. Siapa lagi kalau bukan Douglas MacArthur? Perang yang dimulai dengan kekalahan besar tentara Korea Selatan ini langsung berbalik begitu pasukan multinasional diterjunkan. Pasukan Korea Selatan yang sudah terkepung di kota Busan di ujung selatan semenanjung Korea diselamatkan dengan cara mendaratkan 75.000 tentara di kota Incheon tanggal 10 September 1950 dekat Seoul di belakang tentara Korea Utara yang mengepung Busan. Diserang dari belakang oleh pasukan multinasional bersenjata lengkap, pasukan Korea Utara kaget dan terpaksa mundur. Keberhasilan di Incheon ini jelas melambungkan reputasi MacArthur. Setelah Incheon, situasi berubah total. Pasukan Korea Utara dibombardir dari laut dan langit oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat, dan mereka pun kehilangan banyak tank dan persenjataan berat lainnya. MacArthur yang pede bukan cuma mengusir pasukan Korea Utara dari wilayah Korea Selatan, dia meneruskan serangannya ke wilayah Korea Utara. Akhir Oktober, hampir seluruh wilayah Korea Utara diduduki oleh pasukan MacArthur. Sang jenderal besar pun berniat meneruskan serangan ini, mulai membom pangkalan-pangkalan Tiongkok yang mendukung pasukan Korea Utara. Walaupun pangkalan-pangkalan tersebut berada di wilayah Tiongkok, bukannya Korea Utara. Di sisi lain, Presiden Truman tak ingin gegabah memperluas perang. Misi utama MacArthur menurut Truman adalah mengamankan Korea dan menahan penyebaran komunisme. Ketika mereka bertemu tanggal 15 Oktober 1950, MacArthur memberitahu Truman kurang lebih seperti ini. Seandainya tentara Tiongkok berani menyeberangi perbatasan, mereka semua akan kami bantai, katanya. Kenyataannya ratusan ribu pasukan Tiongkok di bawah pimpinan Peng Dehuai berhasil menyusup masuk dan menyerang pasukan Amerika Serikat di bulan November 1950. Kaget karena diserang pasukan Tiongkok, ternyata ramalan MacArthur tidak menjadi kenyataan. Pasukan Tiongkok mengepung dan merebut banyak sekali lokasi yang dipertahankan pasukan multinasional. MacArthur terpaksa mundur. Pasukan Tiongkok bahkan belakangan berhasil merebut ibu kota Korea Selatan, Seoul. Benturan antara Truman dan MacArthur mulai muncul ke permukaan saat pertanyaan besar mulai muncul. Apakah pihak Amerika Serikat akan menggunakan bom atom untuk menghentikan serangan pasukan Tiongkok? Wewenang untuk menggunakan bom atom berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Energi Atom 1946. Pihak militer cuma berperan sebagai penasehat. Keputusan akhir untuk menggunakan atau tidak menggunakan bom atom tetap berada di tangan Presiden, seorang non-militer atau sipil. Truman sendiri merasa MacArthur hendak menggunakan bom atom. MacArthur sendiri membantah. Selain mengenai kesalahpahaman tentang bom atom, ada masalah lain yang tak kalah penting. Truman melarang MacArthur membom pangkalan-pangkalan Tiongkok karena sang presiden ingin perang ini dibatasi di wilayah Korea saja.
MacArthur tidak menyukai pembatasan ini. Pada tanggal 1 Desember 1950, MacArthur dalam sebuah wawancara dengan gamblang menyatakan dirinya pasukannya dibatasi sehingga tidak bisa bertempur secara efektif. Pernyataan ini jelas-jelas menyerang atasannya, siapa lagi kalau bukan Presiden Truman. Sang presiden mengeluarkan perintah semua pemimpin militer harus berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri sebelum mengeluarkan pernyataan resmi dan sebaiknya tidak berbicara kepada wartawan. Ketegangan antara kedua sosok ini kini makin menjadi jelas. Di bulan Februari dan Maret 1951, pasukan multinasional MacArthur kembali memukul mundur pasukan Tiongkok. Dengan pasukan Tiongkok dipukul mundur, Seoul kembali ke tangan MacArthur tanggal 17 Maret 1951. Truman merasa inilah saat yang tepat untuk menawarkan perdamaian kepada Mao Zedong. Ketika wilayah yang dikuasai kedua belah pihak sama dengan wilayah sebelum perang dimulai, dengan begini pihak komunis Tiongkok bisa bilang kami nggak kalah kok, sehingga mereka akan menerima tawaran damai. Truman pun menyiapkan draft tawaran perdamaian ini dan MacArthur pun dikabari oleh Kementerian Pertahanan mengenai perkembangan terbaru ini. MacArthur yang tak menyukai perkembangan ini, 3 hari setelah menerima kabar tentang usaha Truman mencapai gencatan senjata, sebelum Truman mengajukan tawaran gencatan senjata kepada pihak Tiongkok, MacArthur sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan resmi ini dia tulis dan publikasi tanpa memberitahu Kementerian Luar Negeri. MacArthur menyatakan bahwa Tiongkok tak memiliki industri, sehingga tak memiliki kemampuan untuk berperang dalam jangka panjang. Bahwa pihak Amerika Serikat akan menghancurkan daerah pantai dan pedalaman Tiongkok. Kehancuran akan memberikan perdamaian yang dibutuhkan. Intinya saat itu MacArthur berkata, emangnya gue takut sama Tiongkok? Kalau perang betulan, keok lu. Truman marah besar begitu dia tahu soal pernyataan resmi ini. Pernyataan ini terang-terang melanggar perintah tertulis dari Truman bahwa semua pernyataan resmi dari petinggi militer harus disunting dulu oleh Kementerian Luar Negeri. Pernyataan ini berarti MacArthur sudah melangkahi Kementerian Luar Negeri dan Presiden dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Truman langsung mengingat-ingat sejarah. Presiden Abraham Lincoln pernah memecat Jenderal George McClellan dan Presiden James Polk juga pernah memecat Jenderal Winfield Scott. Ketika Truman masih menimbang-nimbang, MacArthur diam-diam menghubungi pemerintah Spanyol dan Portugal. Dia memberitahu bahwa ia akan membuat perang besar. Truman mengetahui hal ini karena dinas mata-mata Amerika Serikat menyadap kedutaan Spanyol dan Portugal. Truman kali ini benar-benar murka. Menurutnya ini bukan cuma pembangkangan, ini merupakan pengkhianatan. Mantap sudah niat Truman untuk memecat sang jenderal besar. Namun informasi soal pengkhianatan MacArthur ini tak bisa dipublikasi. Ia tidak mungkin memberitahu seluruh dunia bahwa mata-mata Amerika menyadap kedutaan Spanyol dan Portugal. Jadi Truman harus memecat MacArthur tanpa mempertimbangkan faktor ini.